Dilamar anak kiai. Aisyah, seorang santriwati biasa yang mendapatkan lamaran tak terduga dari Gus Hanan, pemuda tampan anak kiai di pesantren tempatnya menimba ilmu. Hanan yang notaben banyak penggemar membuat Aisyah mendapatkan banyak masalah sebelum akad berlangsung. Masalah itu datang dari orang ketiga bernama Nisa, anak pengusaha kaya yang seangkatan dengannya. Bagaimana Aisyah akan menghadapi dilema ini? Mari kita simak kisahnya. Bab 1. Lamaran itu datang. Cinta itu seperti salju lembut menyentuh setiap insan, namun juga mampu membekukan perasaan. Kehidupan ini sebuah misteri, dan betapa manusia itu begitu lemah dalam menalar masa depannya. Inilah kisahku, seorang santriwati biasa yang Allah anugerahi kebahagiaan. Dengan datangnya lamaran dari anak kiai di pesantren Inkilabi, sebuah tempat di mana aku menuntut ilmu. Hei ada Gus. Santri-santri berhamburan masuk ke dalam asrama karena sebagian memakai kerudung pendek dan tidak mengenakan kaos kaki. Ya begitulah, di dalam asrama temanku memakai suka-sukanya, giliran ada Ikhwan masuk tentu menjadi panik dan kebingungan. Aku tersenyum melihatnya, tidak bergerak karena merasa aman duduk terlindung pagar asrama yang tingginya setengah meter. Pada saat memasuki area pondok putri menuju halaman belakang, tak sengaja mataku beradu pandang dengan Gus Hanan. Lantas seketika saja kutundukkan pandangan dan segera beristighfar. Aku takut kepikiran terus-menerus sehingga melenyapkan semua hafalan di kepalaku. Maklumlah, sosok Gus Hanan sangat terampil merontokkan hati siapa saja akwat yang melihatnya. So cute, so cool, macam Caen Wo. Gus Hanan dan ikhwan-ikhwan lainnya datang untuk membenahi pagar belakang putri yang sempat roboh karena hujan tadi malam, agar tidak ada lagi yang mengintip pada saat kami akan mandi. Besok adalah hari ujian terakhir sebelum akhirnya intihan sebagai acara puncak di pondok. Kepalaku rasanya kelingan banyak hafalan. Perasaan senang karena sebentar lagi akan lulus dan kembali berkumpul dengan orang tuaku yang telah menua. Membantu bekerja sebab kakak perempuanku menikah beberapa bulan lalu dan ikut dengan suaminya. Duh, kalau mikirin kawin, gak tahu kenapa bawaan so happy. Sementara di sisi lain rasa sedih hinggap karena harus berpisah dengan lingkungan terbaik. Ada Islam yang menjagaku di sini dan di luar sana. Siapa yang akan mengingatkanku saat salah? Ini menyedihkan. Betapa banyak santri yang ketika mereka telah selesai menempuh pendidikan di pondok ini, setelah pulang di tahun-tahun berikutnya melepas hijabnya, ikhtilat dengan lawan jenis tanpa merasa risih. Hingga temanku bahkan ada yang hamil. Entah dia dinodai oleh pelanggan di warung atau rela hati menyerahkan kesuciannya. Aku tak mau berburuk sangka. Kita diajarkan tabayun, tapi karena dia ada di luar belum sempat bertemu dan saling bicara. Begitulah saat memahami. Belajar Islam itu supaya alim. Islam itu hanya ada di pondok. Islam itu hanya berada di masjid. Percayalah,
sehebat apapun seseorang mengkaji Islam tanpa mengokohkan akidah, akan dengan mudah terkontaminasi kerusakan di alam demokrasi kapitalisme ini. Alangkah bahagia mereka yang tidak jadi pulang karena datang lamaran dari keluarga pondok atau ustadz yang memang tinggal di lingkungan pondok ini. Tidak ada tujuan lain setelah menimba ilmu selain kehidupan berkah di jalan Allah, memiliki suami soleh dan anak-anak yang soleh dan solehah, karena sejatinya hidup ini hanya sebentar saja. Lantaran tugas setiap kita hanya beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Sore itu aku tengah duduk bersama santri-santri lain di teras asrama Hadijah, murojaah kitab hadis yang akan diulangkan besok. Assalamualaikum. Seorang santriwati bernama Sulfa yang sudah beberapa bulan membantu di dapur Umi menyapaku. Mereka yang baru berkadam perempuan ini sengaja dipilih oleh abdi dalam yang sebentar lagi akan lulus dan meninggalkan pondok sepertiku. Aku sendiri tidak pernah berinisiatif ikut membantu di dapur Umi. Selain aku pemalu, aku memiliki keterbatasan dalam menghafal sehingga memerlukan waktu lebih. Tak mau mengecewakan kedua orang tuaku, aku pun memilih fokus belajar saja di pondok ini. Mbak Aisyah, afwan ana ganggu, anti dipanggil Yai. Waalaikumsalam. Oh iya Zul, sebentar ya. Ana ambil kaos kaki dulu. Aku segera masuk meletakkan kitab di lemari, kemudian mengenakan kaos kaki karena banyak ikhwan di luar pintu asrama putri. Aku pun membuntuti abdi dalam itu menuju rumah Yai. Memangnya ada apa Zulfa? Kok ana merasa deg-degan? Apa ana punya salah ya? Yah, ndak tahu toh Mbak Aisyah, nanti juga tahu. Zulfa menjawab tanpa mengurangi kecepatan langkahnya. Aku menarik napas, semoga bukan karena aku melakukan kesalahan. Oh ya Zulfa, selain anti siapa saja kadam barunya Yai? Sementara cuma Ana dan Nisa, yang lain bantuinnya belum benar-benar. Mungkin masih sibuk belajar. Loh, bukannya Nisa lulus tahun ini? Kenapa memilih gabung di dapur? Dia kan harusnya juga sibuk belajar. Oh, anti belum tahu. Dia mau tetap di sini, tahu ndak? Bapaknya yang kaya raya itu sampai bela-belain beli tanah sebelah bangunan madrasah aliyah sana. Weleh, dia kayaknya cinta mati sama Gus Hanan. Jangan-jangan sebentar lagi dia minta bapaknya nyawinin. Orang kaya mah bebas Aisyah. Aku terkekeh mendengar ucapannya. Memang sontor terdengar di lingkungan putri si Nisa ini naksir pada Gus Hanan. Bukan hanya Nisa tapi rata-rata santriwati. Hanya saja perasaan itu tumbuh sekedar sebab kami sadar diri siapa Gus Hanan itu. Beda dengan Nisa, ia begitu pede mengungkapkan ke teman-teman, mungkin karena anak dari donatur yang banyak membantu keuangan pondok. Selama ini orang tuanya menjadi donatur tetap di pondok. Siapa yang tidak suka pada Gus Hanan? Dia satu-satunya anak lelaki Yai yang usianya sudah matang. Kepulangannya dari Yaman tahun lalu membuat seisi pondok putri heboh. Assalamualaikum.
Zulfa mengetuk pelan pintu depan Yai yang sebenarnya tidak tertutup. Pintu itu tidak pernah dimasuki santri tanpa keperluan yang benar-benar penting. Waalaikumsalam. Aisyah, ayo masuk. Suara berat Yai menjawab salam. Sudah ada Umi di ruangan itu. Semakin berdebar rasanya, ada apa sebenarnya, ditambah Zulfa pergi begitu saja. Ini kali pertama aku ada di antara dua orang paling disegani di pondok. Aku segera menyalami Umi dengan takzim, lalu duduk berhadapan dengan Yai yang berbatasan dengan meja. Umi tersenyum melihatku. Kaifa halu? Alhamdulillah, Koir, Yai. Aisyah, pulang tahun ini ke kampung atau ambil kuliah? Umi menatapku serius, membuatku merasa canggung. Abah dan Uma tidak punya biaya untuk saya melanjutkan kuliah Umi, jawabku sambil memilih ujung kimar karena gugup. Apa sudah ada calon? Umi kembali bertanya. Belum, jawabku malu. Kalau misal ada yang mau sama Aisyah, apa Aisyah tetap memilih pulang? Tanya Yai menimpali. Mataku melebar tak percaya. Maksudnya bagaimana Yai? Tanyaku dengan hati berdesir. Tentu saja ketika ada seseorang yang menyukai kita akan ada perasaan aneh di dalam hati. Anak Yai bilang menyukaimu. Jantungku serasa baru saja copot karena terkejut tak percaya. Maksud Yai Gus? Iya, Hanan menginginkan kamu jadi istrinya. Tidak bisa menyembunyikan rasa kegembiraan dan penuh senyum tersipu malu. Hatiku berdesir-desir karena ucapan Yai. Ya Allah, apa ini nyata? Bagaimana? Apa kamu menerimanya? Lidahku rasanya keluh saking bahagia, tanpa sadar mengangguk pelan. Alhamdulillah. Yai dan Umi mengucap bersamaan. Kalau begitu, hubungilah kedua orang tuamu. Sambung Yai lagi. Dengan perasaan berbunga-bunga, aku pun menghubungi Abah dan Uma. Assalamualaikum Uma. Abah ada. Sebentar, apa mau dijemput sekarang, Nduk? Tanya Uma dari ujung telepon. Bu, bukan Uma. Mendadak suaraku bergetar, lelehan bening mengucur begitu saja karena bahagia. Terdengar suara saat aku menghirup cairan di hidung. Umi yang mengetahui apa yang kurasa memelukku. Aku terlampau bahagia hingga harus menangis. Semua ini seperti mimpi, mimpi yang terlewat indah. Loh, Ndu, ada apa? Apa ada masalah? Uma terdengar cemas. Mboten Uma, ini adalah lamaran dari Yai. Apa? Siapa yang lamar Ndu? Suara Uma meninggi, pasti terkejut sama halnya denganku. Tidak lama, suara Abah ikut menyahut. Halo Ndu, kamu dilamar siapa Cah Ayu? Gus Hanan, Bah, anaknya Yai. Masya Allah. Terus kamu jawab apa Ndu? Aisyah sudah mengangguk Abah. Iya. Besok Abah dan Uma kesana. Umi dan Yai tersenyum melihat percakapan kami. Aku tahu kedua orang tuaku sangat berbahagia. Sebentar lagi mereka akan berbesan dengan orang nomor 1 di pondok kami. Kabar lamaran dari Gus Hanan untukku tersebar begitu cepat ke seluruh penjuru pondok. Aku
Aisyah, santri yang biasa-biasa saja, mendadak populer di hari-hari terakhir menuntut ilmu di pondok ini. Mereka yang dulu selalu bersikap tak menyenangkan, sekarang menjadi sangat baik, ada perasaan bangga. Dahulu sebelum pergi ke Yaman, aku dan Gus Hanan sempat satu kelas di madrasah sanawiyah. Keterbatasan bangunan dan guru-guru membuat kami santri putra dan putri digabung dalam sekolah yang sama. Tak pernah menyadari sebelumnya jika ia menaruh hati padaku, sebab meski kami satu kelas tidak boleh ada interaksi tanpa ada uzur, dan kami hampir tak pernah saling bicara atau sekedar saling sapa. Aisyah, selamat ya. Sebentar lagi ehem sama Gus Hanan. Satu asrama meledekku saat memasuki kamar Hadijah, rasanya terbang ke langit ketujuh saking bahagianya guys. Iya, terima kasih ya Mbak, ucapku malu-malu. Hari itu Nisa yang juga sekamar denganku terlihat tidur di ranjangnya. Ia tengah sakit, tidak berpikir sedikit pun bahwa ia sakit karena down mendengar berita lamaran Gus Hanan. Sekali lagi, lelaki soleh itu bukan hanya dicintai Nisa, tapi juga teman-teman yang juga mengucap selamat padaku. Nggak salah dong kalau aku nggak peka. Sebelum janur kuning melambai, Gus Hanan memang milik semua, tapi setelah lamaran ini, dia milikku seutuhnya.